Polisi menghentikan perkara dugaan ujaran kebencian yang dilakukan Arteria Dahlan terkait bahasa Sunda. Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies atau ISIS Bambang Rukminto mengatakan, anggota DPR memang memiliki hak imunitas terkait pernyataannya di sidang ataupun forum rapat kerja di parlemen. Masyarakat juga harus paham bahwa anggota DPR mempunyai hak imunitas terkait ucapan, pernyataannya saat berada di forum rapat ataupun sidang. Makanya kalau masyarakat merasa ada pelanggaran atau ketersinggungan bisa melaporkan pada Mahkamah Kehormatan Dewan. Demikian ujar Bambang. Dengan kata lain, kata Bambang, seandainya ada laporan polisi terhadap anggota Dewan, maka proses hukumnya akan mental karena adanya asas hak imunitas bagi anggota Dewan. Namun Bambang menambahkan tidak semua laporan polisi atau pelanggaran hukum bisa mendapatkan hak imunitas alias hanya berlaku pada situasi tertentu. Aturannya memang memberi hak imunitas pada anggota Dewan terkait pernyataan atau pendapat. Berbeda sekali bila anggota Dewan melakukan pelanggaran hukum yang lain. Misalnya melakukan tindakan kriminal atau melakukan pembohongan publik atau penggandaan plat nomor. Hak imunitas tak berlaku bagi Dewan yang melakukan tindak kejahatan. Demikian tegas Bambang. Polisi menghentikan perkara dugaan ujaran kebencian yang dilakukan Arteria Dahlan terkait bahasa Sunda. Disarankan lapor ke MKD. Polda Metro Jaya menyetop kasus dugaan ujaran kebencian anggota Komisi 3 DPR fraksi PDIP Arteria Dahlan karena meminta Jaksa Agung mencopot Kajati yang berbahasa Sunda saat rapat kerja. Alasan polisi sebagai anggota DPR, Arteria memiliki hak imunitas sebagaimana diatur dalam UU MPR, DPR, DPD dan DPRD atau UU MD 3. Berdasarkan pasal 224 UU nomor 13 tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas UU nomor 17 tahun 2014 tentang MD3, anggota DPR tidak bisa dituntut karena pernyataannya di dalam rapat pasal 224 ayat 1. Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR. Ayat 2, anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, tindakan, kegiatan di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR dan atau anggota DPR. Ayat 3, anggota DPR tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataan, pertanyaan dan atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPR maupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR. Ayat 4, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, atau hal lain yang dinyatakan sebagai rahasia negara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menghentikan kasus Arteria Dahlan karena tidak memenuhi unsur pidana. Sebagai anggota DPR, Arteria memiliki hak imunitas sesuai UU MD 3 dan polisi tak bisa menindak langsung tanpa rekomendasi dari sidang Mahkamah Kehormatan Dewan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes E. Zulpan mengatakan keputusan menyetop kasus itu diambil usai penyidik Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan saksi ahli pidana, bahasa dan hukum bidang ITE. Setelah berkoordinasi dengan saksi ahli mengenai pendapat dari saudara Arteria Dahlan dalam persoalan ini, tidak memenuhi unsur perbuatan menyebarkan informasi yang bermuatan ujaran kebencian berdasar SARA yang diatur dalam pasal 28 ayat 2 UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE. Demikian kata Zulpan. Zulpan menyebut perkara yang menjerat Arteria terganjal hak imunitas sebagai anggota Dewan, sebagaimana diatur dalam pasal 224 UU nomor 17 tahun 2014 tentang MD3. Atas dasar itu, Arteria tidak dapat diproses pidana tanpa melewati rangkaian sidang dan putusan di MKD. Kemudian terhadap saudara Arteria Dahlan sebagai anggota DPR RI yang bersangkutan juga memiliki hak imunitas, sehingga tidak dapat dipidanakan pada saat yang bersangkutan mengungkapkan pendapatnya pada saat atau dalam forum rapat resmi yang dilakukan seperti yang terjadi dalam persoalan ini. Demikian jelasnya. Untuk itu, Zulpan mengimbau apabila ada kelompok masyarakat yang ingin tetap memperkarakan dugaan ujaran kebencian Arteria bisa melapor ke MKD. Belum lama ini publik dihebohkan dengan pernyataan anggota Komisi 3 DPR fraksi PDIP, Arteria Dahlan, yang mempersoalkan Kajati berbahasa Sunda saat rapat kerja. Dia meminta Kajati tersebut dicopot. Pernyataan kontroversial ihwal Kajati yang menggunakan bahasa Sunda tersebut lantas mendapat respon dari berbagai pihak. Masyarakat mengadukan sikap Arteria Dahlan tersebut, bahkan hingga meminta PDIP memberi sanksi terhadap anggota DPR fraksi PDIP itu.
Beberapa tokoh Sunda bahkan buka suara terkait dengan pernyataan Arteria Dahlan tersebut, salah satunya Budi Sundawan Garda Pandawa atau Budi Dalton. Tak hanya Budi Dalton, beberapa tokoh Jawa Barat juga merespon pernyataan kontroversial Arteria Dahlan. Atas pernyataan kontroversial tersebut, Arteria Dahlan meminta maaf kepada masyarakat Sunda. Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto menuturkan bahwa anggota Komisi 3 DPR itu meminta maaf dengan tulus. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan menuturkan berdasarkan pasal 224 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau MD3, Arteria Dahlan tak dapat dipidanakan. Dalam pasal 1 undang-undang tersebut diterangkan bahwa anggota DPR yang menyampaikan pernyataan secara lisan atau tertulis di dalam rapat DPR atau di luar rapat yang berkaitan dengan fungsi pulau wewenang maupun tugas DPR tak dapat dituntut depan pengadilan. Belum lama ini publik dihebohkan dengan pernyataan anggota Komisi 3 DPR fraksi PDIP, Arteria Dahlan yang mempersoalkan Kajati berbahasa Sunda saat rapat kerja. Dia meminta Kajati tersebut dicopot. Pernyataan kontroversial ihwal Kajati yang menggunakan bahasa Sunda tersebut lantas mendapat respon dari berbagai pihak. Masyarakat mengadukan sikap Arteria Dahlan tersebut, bahkan hingga meminta PDIP memberi sanksi terhadap anggota DPR fraksi PDIP itu. Beberapa tokoh Sunda bahkan buka suara terkait dengan pernyataan Arteria Dahlan tersebut, salah satunya Budi Sundawan Garda Pandawa atau Budi Dalton. Tak hanya Budi Dalton, beberapa tokoh Jawa Barat juga merespon pernyataan kontroversial Arteria Dahlan. Atas pernyataan kontroversial tersebut, Arteria Dahlan meminta maaf kepada masyarakat Sunda. Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto menuturkan bahwa anggota Komisi 3 DPR itu meminta maaf dengan tulus. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan menuturkan berdasarkan pasal 224 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau MD3, Arteria Dahlan tak dapat dipidanakan. Dalam pasal 1 undang-undang tersebut diterangkan bahwa anggota DPR yang menyampaikan pernyataan secara lisan atau tertulis di dalam rapat DPR atau di luar rapat yang berkaitan dengan fungsi pulau wewenang maupun tugas DPR tak dapat dituntut depan pengadilan. Dia menuturkan pernyataan Arteria Dahlan terkait dengan Kajati menggunakan bahasa Sunda saat rapat tak memenuhi unsur perbuatan menyebarkan informasi bermuatan ujaran kebencian. Kabid Humas Polda Metro Jaya itu diduga menerangkan apa yang disampaikan oleh Arteria Dahlan, yakni menggunakan bahasa Indonesia dalam sebuah rapat ada dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bahasa daerah dan lambang negara. Menurutnya, penggunaan bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi. Selain itu, tak ditemukan pula pelanggaran Undang-Undang ITE dalam kasus tersebut. Terkait dengan pihak yang keberatan terkait dengan pernyataan kontroversial Arteria Dahlan tersebut, dia menyarankan agar melaporkan ke Majelis Kehormatan Dewan atau MKD, yaitu kepada MKD atau Majelis Kehormatan Dewan yang bisa dilakukan masyarakat ataupun pelapor yang merasa dirugikan terhadap persoalan ini. Demikian ucapnya. Meski kasus Arteria Dahlan di stop, hak imunitas tak berlaku bagi anggota DPR yang melakukan kejahatan. Polisi menghentikan perkara dugaan ujaran kebencian yang dilakukan Arteria Dahlan terkait bahasa Sunda. Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies atau ISIS Bambang Rukminto mengatakan, anggota DPR memang memiliki hak imunitas terkait pernyataannya di sidang ataupun forum rapat kerja di parlemen. Masyarakat juga harus paham bahwa anggota DPR mempunyai hak imunitas terkait ucapan, pernyataannya saat berada di forum rapat ataupun sidang. Makanya kalau masyarakat merasa ada pelanggaran atau ketersinggungan bisa melaporkan pada Mahkamah Kehormatan Dewan. Demikian ujar Bambang. Dengan kata lain, kata Bambang, seandainya ada laporan polisi terhadap anggota Dewan, maka proses hukumnya akan mental karena adanya asas hak imunitas bagi anggota Dewan. Namun Bambang menambahkan, tidak semua laporan polisi atau pelanggaran hukum bisa mendapatkan hak imunitas alias hanya berlaku pada situasi tertentu. Aturannya memang memberi hak imunitas pada anggota Dewan terkait pernyataan atau pendapat. Berbeda sekali bila anggota Dewan melakukan pelanggaran hukum yang lain. Misalnya melakukan tindakan kriminal atau melakukan pembohongan publik atau penggandaan plat nomor. Hak imunitas tak berlaku bagi Dewan yang melakukan tindak kejahatan. Demikian tegas Bambang. Polisi menghentikan perkara dugaan ujaran kebencian yang dilakukan Arteria Dahlan terkait bahasa Sunda. Disarankan lapor ke MKD. Polda Metro Jaya menyetop kasus dugaan ujaran kebencian anggota Komisi 3 DPR fraksi PDIP Arteria Dahlan karena meminta Jaksa Agung mencopot Kajati yang berbahasa Sunda saat rapat kerja.
Alasan polisi sebagai anggota DPR, Arteria memiliki hak imunitas sebagaimana diatur dalam UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD 3. Berdasarkan pasal 224 UU nomor 13 tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas UU nomor 17 tahun 2014 tentang MD 3, anggota DPR tidak bisa dituntut karena pernyataannya di dalam rapat pasal 224 ayat 1. Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR. Ayat 2, anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, tindakan, kegiatan di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR dan atau anggota DPR. Ayat 3, anggota DPR tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataan, pertanyaan, dan atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPR maupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR. Ayat 4, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, atau hal lain yang dinyatakan sebagai rahasia negara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.